Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hotimah akan menjelaskan tentang teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu definisi teknologi pendidikan. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani, teknologia yang menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan technique sebagai dasar kata teknologi berarti art, skill, skills atau keahlian, keterampilan, dan ilmu. Dari segi bahasa, pendidikan berasal dari kata education yang dapat diartikan upbringing atau pengembangan, teaching atau pengajaran. Teknologi pendidikan adalah suatu cara yang sistematis dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi proses keseluruhan dari belajar dan pembelajaran dalam bentuk tujuan pembelajaran yang spesifik. Selanjutnya, kawasan teknologi pendidikan. Kawasan teknologi pendidikan ada 5. Pertama, kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan pemanfaatan, kawasan pengelolaan, dan kawasan penilaian. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, kawasan desain. Yang dimaksud dengan desain di sini adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Kawasan desain paling tidak meliputi 4 cakupan utama dari teori dan praktek, yaitu desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajaran. Yang kedua, kawasan pengembangan. Pengembangan adalah proses penerjemahan spesifik desain ke dalam bentuk fisik. Di dalamnya meliputi teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Yang ketiga, kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Fungsi pemanfaatan sangat penting karena membicarakan kaitan antara pembelajar dengan bahan atau sistem pembelajaran. Yang keempat, kawasan pengelolaan. Pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Kawasan pengelolaan bermula dari administrasi pusat media, program media, dan pelayanan media. Pembaruan perpustakaan dengan program media membuahkan pusat dan ahli media sekolah. Program-program media sekolah ini menggabungkan bahan cetak dan non-cetak sehingga timbul peningkatan penggunaan sumber-sumber teknologikal dalam kurikulum. Yang kelima, kawasan penilaian. Kawasan penilaian dalam pengertian yang paling luas adalah aktivitas manusia sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menakar nilai aktivitas atau kejadian berdasarkan kepada sistem penilaian tertentu. Penilaian merupakan proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar. Mencakup analisis masalah, pengukuran acuan patokan, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Kawasan penilaian ini bisa dicontohkan seperti adanya ujian tengah semester atau ujian harian. Selanjutnya, sejarah perkembangan teknologi pendidikan. Menurut Iskandar Ali-Shahbana, tahun 1980, teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup yang lebih nyaman dan lebih sejahtera. Secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara, sedangkan mengenai pembelajaran telah berlangsung sejak awal peradaban dan budaya manusia. Jika kita berpegangan kepada konsep teknologi sebagai cara dan pendidikan telah berlangsung sejak peradaban manusia, maka awal tumbuhnya teknologi pembelajaran dapat dikatakan telah ada sejak dahulu, di mana orang tua mendidik anaknya dengan cara memberi pengalaman serta memanfaatkan lingkungannya. Beberapa ahli menjelaskan beberapa masa sejarah teknologi pembelajaran. Di antaranya, yang pertama metode kaum sufi. Perkembangan dari berbagai metode pengajaran merupakan tanda lahirnya teknologi pengajaran yang dikenal saat ini. Beberapa pendidik pada masa lampau, yaitu golongan sufi di Yunani, para
Ahli pendidikan memandang kaum sufi merupakan kaum teknologi pengajaran. Yang pertama, mereka menyampaikan pelajaran dengan berbagai cara dan teknik. Mula-mula mereka menyampaikan bahan pelajaran yang telah disampaikan secara matang. Kemudian mereka melanjutkan dengan perdebatan yang dilakukan dengan secara bebas. Pada saat itulah proses kegiatan belajar itu berlangsung. Kemudian, jika ada minat dari masyarakat untuk belajar, akan dibuat kontrak dan untuk kemudian menjadi sistem tutor. Pandangan ajaran kaum sufi tersebut didasarkan atas bahwa manusia itu berkembang secara evolusi. Seorang dapat berkembang dengan teratur, tahap demi tahap menuju kepada peradaban yang lebih tinggi. Melalui teknologilah pembelajaran dapat diarahkan secara efektif. Yang kedua, metode Socrates. Bentuk pengajaran lebih ke dalam bentuk berfilsafat. Metode yang dipakai disebut dengan meutik atau menguraikan, yang sekarang dikenal dengan nama metode inquiry. Pelaksanaannya berlangsung dengan cara take and give of conversation, dengan cara memberikan pertanyaan yang mengarah kepada suatu masalah tertentu. Pada dasarnya, Socrates mengajarkan tentang mencari pengertian, yaitu suatu bentuk tetap dari sesuatu. Yang ketiga, metode Abelard. Metode Abelard ini berlangsung pada masa pemerintahan Karel Agung di Eropa. Metode yang dipakai bertujuan untuk membentuk kelompok pro dan kontra terhadap suatu materi. Guru tidak memberikan jawaban final, tetapi siswalah yang akan menyimpulkan jawaban itu sendiri. Metode ini biasa disebut dengan sic et non atau setuju atau tidak. Yang keempat, metode Lancaster. Metode Lancaster ini dalam bentuk sistem monitoring yang merupakan bentuk pengajaran yang unik, meliputi pengorganisasian kelas, materi pelajaran sesuai dengan rencananya yang meningkat dan dikelola secara ekonomis. Selanjutnya, metode Pestalozzi. Pengamatan pada alam merupakan landasan utama dari proses daktinya. Pengetahuan bermula dari adanya pengamatan, dan pengamatan menimbulkan pengertian. Selanjutnya, pengertian yang baru itu menimbulkan pengertian yang selanjutnya. Pengertian tersebut bergabung dengan yang lama untuk menjadi sebuah pengetahuan. Dan dapat dikatakan bahwa perintisan ke arah pendayagunaan perangkat keras atau hardware sebenarnya telah dimulai pada masa Pestalozzi ini. Selanjutnya, perkembangan teknologi pendidikan. Di bawah ini dikemukakan beberapa definisi tentang teknologi pembelajaran yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan teknologi pendidikan. Yang pertama, definisi Commission on Instruction Technology atau CIT tahun 1970. Dalam pengertian yang lebih umum, teknologi pembelajaran diartikan sebagai media yang lahir sebab akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran di samping guru, buku teks, dan papan tulis. Yang kedua, definisi Silber tahun 1970. Teknologi pembelajaran adalah pengembangan, riset, desain, produksi, evaluasi, dukungan, pasokan, pemanfaatan komponen sistem pembelajaran, meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar. Yang ketiga, definisi Mackenzie dan Eraut tahun 1971. Teknologi pendidikan merupakan studi sistematik mengenai cara bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai. Yang keempat, definisi AICT tahun 1972. Berupaya merevisi definisi yang sudah ada dengan memberikan rumusan sebagai berikut. Teknologi pendidikan adalah suatu bidang yang berkepentingan dengan memfasilitasi belajar pada manusia melalui usaha sistematik. Yang kelima, definisi
HICT tahun 1977. Teknologi pendidikan adalah proses kompleks yang terintegrasi meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisis masalah, merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah dalam segala aspek belajar dan manusia. Yang terakhir, definisi HICT tahun 1994. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Selanjutnya, ada 3 prinsip dasar yang perlu dijadikan acuan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran, yaitu yang pertama, pendekatan sistem. Prinsip pendekatan sistem yaitu cara yang berurutan dan terarah dalam usaha memecahkan persoalan. Artinya, memandang segala sesuatu sebagai sesuatu yang menyeluruh, dengan segala komponen yang saling terintegrasi. Yang kedua, berorientasi pada peserta didik. Prinsip berorientasi pada peserta didik berarti bahwa usaha-usaha pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan hendaknya memusatkan perhatiannya pada peserta didik. Yang ketiga, pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan sebervariasi mungkin. Prinsip pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan sebervariasi mungkin berarti peserta didik belajar karena berinteraksi dengan berbagai sumber belajar secara maksimal dan bervariasi. Dan cukup ini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.